Hai, apa kabar anda semua ya? Ya, kita jumpa lagi sekali ya dalam video ini. Ya, kali ini aku nak berkongsi cerita tentang sang ular ya. Ular ni ya, banyak yang takut pada ular. Ada juga yang suka, kata orang, memelihara ular ya. Ya, ular ni menjadi hewan yang ditakuti ketika masuk rumah ya, dengan tiba-tiba. Jadi cara mencegah ular masuk rumah pun perlu upaya yang khusus ya. Jangan sampai kita hanya ingin mengusir, tapi malah kata orang membuat ular menjadi marah dan menerkam kita. Kita awas ya. Jadi manfaat barang-barang yang sederhana di rumah ternyata ya boleh jadi solusi untuk hal ini ya. Ya, itu dia. Ya, bagi yang tinggal di daerah kata orang rentan hewan yang buas ini ya, yang berbisa ni. Jadi kita ketahuilah ya, kita mencari tahu tentang tips mencegah ular ya. Caranya bersihkan pekarangan rumah, halaman yang tidak terurus ya. Rumah yang tidak terurus seperti sampah-sampah, daun-daun kering ya berkumpul begitu banyak, harus dibersihkan. Jadi sarang binatang ya, termasuk ular ya. Ular suka membuat sarang ketika bila dia melihat daun-daun kering yang banyak berkumpul, kayu-kayu yang sudah kata orang sudah kering ya, berkumpul banyak, dia suka membuat sarang. Untuk mencegah ini terjadi, ada baiknya ya halaman rumah kita pasti selalu ya bersih ya. Kita selalu bersih, kita potong rumput-rumput panjang ya yang menghalangi penglihatan halaman ataupun pekarangan rumah yang bersih, dan mencegah ular masuk di rumah kita ya. Kalau pekarangan rumah kita bersih, dia sukarlah untuk datang ke rumah kita ya. Jadi usirlah hewan yang menjadi mangsa ni ya. Cara mencegah ular masuk ke rumah boleh dimulai dari mengusir hewan-hewan yang disukainya ya. Ya, ular ni ada haiwan yang disukainya ya. Ya, kita harus ambil tahu tentang ini ya. Ya, makanan ular ni ya, makanan hewan seperti kesukaannya ialah tikus ya, anak tikus, jangkrik dan serangga lainnya. Jadi kerananya cubalah untuk kata orang mementras ya hewan-hewan tersebut agar tidak memancing ular datang ke rumah kita ya. Ular takkan berani mendekat apabila tak ada sesuatu yang menarik perhatiannya ya. Itu dia, kita kena jaga dia ada sesuatu yang menarik, makanya ia datang. Makanya dia suka dengan makanan seperti tikus dan anak-anak tikus ya. Anak-anak ayam juga dia suka ya. Nah, tempatkan hewan peliharaan di tempat yang aman ya. Kalau anda ada kucing, anak-anak kucing, letakkan tempat yang aman ya. Ular juga menyukai sejumlah hewan peliharaan ya. Jika kita memelihara seperti rabbit ataupun ayam di rumah ya, anak-anak ayam ya, pastikan mereka di tempat kandang yang aman ya. Tapi si polan ini, si panjang ni, dia tahu mencarinya kerana dia dapat menghidu ya. Jadi jangan biarkan terlepas di halaman rumah ya, kerana ular ni akan mengira ini adalah makanannya, seolah-olah kita disediakan untuknya ya. Lucu juga ya. Ya, jadi dengan mengamankan hewan peliharaan ya, boleh juga jadi cara mencegah ular masuk rumah ya. Ya, itu dia, kita semprotkanlah pengharum rumah ya. Kita sering semprotkan pengharum rumah ya. Jadi dia tidak sukalah dengan pengharum rumah ya, semprot yang berbau seperti berbau Dettol misalnya, lemon, dia tak suka ni semua. Cara mencegah ular masuk rumah juga kita boleh lakukan dengan kita sering kata orang menyemprotkan pewangi lah. Tidak kira pewangi lemon kah atau serai kah atau apa-apalah ya, yang berbau wangi, dia tidak suka. Jadi aroma yang wangi dan menyengat salah satu musuh terbesar ya, musuh terbesar ular, sejumlah hewan lainnya juga ya. Bau wangian mereka tidak suka. Jadi boleh kita gunakan wangi-wangian menyengat atau untuk di setiap penjuru rumah kita. Rumah kita pun memang perlu wangi-wangian ya. Ya, itu dia.
Kita juga perlu awas ya kalau rumah kita memiliki lubang atau sejumlah bolongan sekitar rumah kita. Kadang-kadang dapur kita kan ada lubang-lubang ya. Itu perlu kita kata orang ditutupi ya, ditampal ya. Jangan ada lubang, memudahkan dia untuk masuk ya. Dia memang tak boleh tengok lubang. Ada lubang aja di dapur, dia suka masuk mencari mangsanya. Jadi penuhi dengan benda-benda yang padat ya, kita tutup lah lubang yang berlubang itu ya. Jadi cara mencegahnya ular masuk di rumah ini terbilang cukup bagus kalau kita menggunakan serpihan kayu untuk menampal ataupun batu atau batu tu ditempelkan kayu ya, jangan supaya dia masuk, ataupun material lain yang keras ini akan menghalang ular untuk mencuba masuk di daerah rumah kita ya. Ya, tambahan lagi ya, tutup sumber air. Ular menyukai tempat yang lembab dan sejuk atau tergenang air, macam air bertakung dia suka ya. Ya, misalnya kolam ataupun tempat tertentu ya. Kalau anda kadang-kadang suka memelihara ikan misalnya ya, di kolam-kolam kecil ataupun dalam tempayan, dia akan datang ya, dia tahu ya, dia akan masuk. Jadi kerana itu cara mencegah ya ular masuk rumah adalah dengan singkirkan tempat-tempat yang ada air yang bertakung. Dia suka dengan air ya. Ya, kalau memiliki kolam ikan di rumah misalnya ataupun kolam mandi, awasi ya, mereka suka sekali. Pastikan untuk dijaga kebersihannya, jangan biarkan kotoran ini memancing ya. Dia kotoran memancing ular untuk masuk ke dalamnya ya. Itu hati-hati ya, kalau ikan tu ada dalam kolam tu ada ikan, dia suka sekali ya. Jadi hilangkan tempat persembunyian ya, persembunyian haiwan tersebut. Selain pada air, ular juga menyukai tempat yang gelap, lembab, sejuk dan bersembunyi. Biasanya tempat yang dia miliki ini memiliki celah-celah yang sulit dijangkau manusia, seperti lubang-lubang lah. Dia suka dengan lubang-lubang longkang. Hati-hati ya, anak-anak anda jangan biarkan pergi main-main di lubang-lubang longkang ya. Dia ada ya. Jadi menghilangkan tempat yang kata orang persembunyian ini dapat membantu mencegah ular masuk ke rumah ya. Ya, itu dia. Sejumlah tempat ya yang mungkin jadi sembunyinya si panjang ni ialah talang air ya, pipa air ya, tumpuk-tumpukan kayu yang banyak yang bertumpuk-tumpuk kayu seperti kayu basah bertumpuk-tumpuk, dikumpul-kumpul. Dia suka ya. Jadi rajinlah mengecek tempat-tempat yang tersebut untuk mencegah ular buat sarang ya. Ya, kalau kayu-kayu ada bertumpuk-tumpuk ya yang sudah kering tu haruslah dibakar, jangan dibiarkan. Dia suka sekali untuk membuat sarangnya ya. Ya, aku sarankan di sini ya, anda menggunakan kulit kayu manis serta cengkeh direndam, kemudian anda semprotkan di merata-rata. Dia tidak suka ya bau cengkeh ataupun kayu manis, serai, ini semua dia tak suka. Jadi campurkan keduanya, dimasukkan di dalam sebuah botol semprot, semprotkan di beberapa area yang rentan, yang tempat dia suka bersembunyi. Selain pada itu juga dia takut dengan kapur barus. Kapur barus itu anda tumbukkan halus-halus, kemudian anda taburkan keliling ya. Ya, itu dia. Kapur barus juga dia tidak senang sekali ya, kerana kapur barus kan baunya agak wangi kan. Ya, itu dia. Saranku di sini ya, kita cuba jangan kumpulkan daun-daun kering ya yang terlalu banyak. Juga papan-papan yang basah jangan dikumpul dihimpun banyak-banyak. Dia suka buat sarang ya. Ya, caranya kita semprot dengan minyak serai ataupun spray lemon ya, ataupun kayu manis, cengkeh, ini semua dia tidak suka. Kapur barus paling efektif ya. Ya, kapur barus ditaburkan ya di keliling kawasan luar dapur rumah anda. Begitu juga Clorox. Anda tahu Clorox yang untuk mencuci kata orang kamar mandi supaya putih? Clorox dispraykan ya. Dia tidak suka dengan bau Clorox. Dia akan lari kerana bau Clorox agak kuat ya. Dia tidak suka, dia akan lari ya. Ya, itu dia. Setakat inilah perkongsianku tentang
cara hindar ular dari masuk ke dapur rumah kita ya. Terima kasih atas waktu Anda.